Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 129. Dari awal itu adalah permainan. Amanda naik taksi ke lingkungan tempat Peter C. berada. Di pintu wilayah kecil, dia memanggil Peter C. Peter C. menjawab telepon dengan sangat cepat, mungkin setelah berolahraga, dan suaranya sedikit terengah-engah. Tunggu aku selama 5 menit. Peter C. benar-benar keluar dalam 5 menit. Dia mengenakan setelan olahraga hitam dengan rambut basah dan senyum lembut seperti kakak tetangga. Ketika dia memandang Amanda, senyumnya semakin dalam. Dia memberi isyarat kepada Amanda. Amanda, ikut aku. Setelah dia selesai berbicara, dia sepertinya menyadari bahwa dia salah, dan bertanya padanya dengan sedikit penyesalan. Kamu mengikuti Ricky untuk memanggilku kakak, bisakah aku memanggilmu Amanda? Amanda tersedak oleh kata-katanya dan mengangguk canggung. Iya. Peter C. membawa Amanda ke rumahnya dan berjalan untuk mengambilkan sepasang sandal sekali pakai dari lemari sepatu. Agak berantakan. Bibi yang membersihkan minggu ini ada urusan di rumahnya, jadi tidak datang. Aku terlalu sibuk, tidak ada waktu membersihkannya. Peter C. menjelaskan kepadanya sambil berjalan ke dalam. Bahkan, ruangan itu masih sangat rapi, hanya saja barangnya tidak diletakkan dengan rapi. Amanda tersenyum dan tidak bicara. Peter C. membawanya ke sofa untuk membiarkannya duduk, dan kemudian menuangkan segelas air untuknya. Aku dulu berada di luar negeri untuk sementara waktu, dan di rumah juga tidak ada barang, hanya air. Kamu sepertinya sama. Tidak apa-apa, terima kasih. Sepertinya Amanda Peter C. tidak terlalu akrab, masih merasa sedikit tidak nyaman duduk di rumahnya seperti ini. Dia meminum air dan langsung menjelaskan tujuan datang ke sini hari ini. Kamu menerima menjadi ikon produk dari perusahaanmu. Yah, aku mengambilnya, tetapi kontrak belum ditandatangani. Peter C. duduk di seberangnya dan tersenyum lembut. Perusahaanmu mengirimmu untuk berbicara tentang kontrak denganku. Ya, Amanda tersenyum dan meletakkan gelas di tangannya. Apakah kamu yakin ingin memberikan dukungan kepada perusahaanmu? Tidak yakin, makanya mereka mengirimmu untuk berbicara denganku. Wajah kasual Peter C. mirip dengan Ricky Mo. Amanda tertegun sejenak, bisakah sepupu terlihat sangat mirip? Namun, tampaknya kamu tidak setuju dengan aku untuk mengambil dukungan perusahaanmu. Mata Peter C. yang tersenyum menunjukkan bijaksana. Amanda melihatnya berbicara begitu terus terang, dan tidak menepis itu. Aku tidak bermaksud untuk tidak setuju. Meskipun aku dari keluargamu, aku juga harus mengakui bahwa jika kamu mengambil dukungan ke perusahaanmu, itu akan menyebabkan karir akting menyebabkan pengaruh buruk. Peter C. sedikit bersandar, matanya menyipit, dan dia sedikit mirip Ricky Mo. Namun, nadanya tidak sesuram Ricky Mo, masih sangat lembut. Apakah kamu sangat jujur dengan siapapun? Petik 2. Petik 2. Amanda tidak bisa menangkapnya. Tiba-tiba, dia menutup pedang itu dengan senyum di wajahnya dan mengoreksi ekspresinya, dengan mengatakan, jangan terlalu baik hati, kamu bisa ditindas oleh Ricky nanti. Amanda merasa Peter C. banyak bicara hari ini. Mendengar Ricky Mo dari mulut Peter C., Amanda membeku sesaat sebelum bereaksi. Charles juga cukup takut padanya. Apakah dia suka menindas orang? Amanda benar-benar sedikit penasaran. Peter C. berhenti. Tidak juga, setidaknya sebelum dia berusia 11 tahun, dia adalah anak yang sangat patuh dan penurut. Sangat patuh dan penurut. Kata-kata ini digunakan untuk menggambarkan Ricky Mo, yang sangat bertolak belakang. Sampai waktunya Amanda pergi,
dia baru ingat bahwa tujuannya memanggil Peter Si hari ini adalah untuk membicarakan pengesahan. Akhirnya, kedua orang itu mengobrol kemana-mana dan langsung melupakan tentang pengesahan. Amanda Mu agak tidak berdaya, tetapi tidak menunjukkannya. Dia selalu merasa bahwa penerimaan Peter Si atas dukungan perusahaanmu tidak sesederhana itu. Selangkah demi selangkah, dan sampai waktunya baru bicarakan lagi. Pada sore hari, Amanda Mu tidak kembali ke perusahaanmu, bagaimanapun, tidak ada yang urusan serius untuk dilakukan. Dia memanggil Lucy Sen untuk minum kopi. Dia memberitahu Lucy Sen bahwa Peter Si menerima dukungan perusahaanmu. Lucy Sen sama terkejutnya dengan dia. Reaksi pertama Lucy Sen adalah ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Bohong tidak. Aku masih pergi ke Peter Si hari ini, dan dia tidak menyangkalnya. Amanda Mu menambahkan gula ke kopi di depannya, dan tiba-tiba berkata, tapi kontraknya belum ditandatangani. Lucy Sen membuka Weibo. Setelah mendengarkannya, dia melihat ke bawah dan menatap layar ponsel. Tiba-tiba, seorang Weibo yang populer mendobrak matanya. Saat membaca, dia berkata dengan keras. Perusahaan yang berhati hitam, hati nurani dihancurkan sampai-sampai mengancam kaisar film besar dengan sarana luar biasa untuk mendukung produknya. Amanda Mu semakin sering mendengar bahwa perusahaan berhati hitam yang disebutkan dalam Weibo ini sangat mirip dengan perusahaanmu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil ponsel Lucy Sen. Tunjukkan padaku. Semakin Amanda Mu melihat, semakin mengerut alisnya, dan kemudian melihat ke bawah pada komentar-komentarnya. Konten pertama dari komentar panas itu adalah Peter Si dan perusahaanmu. Apakah kamu ingat masalah di pabrik perusahaanmu beberapa waktu lalu? Aku curiga bahwa Weibo ini bicarakan adalah perusahaanmu. Ada banyak komentar di bawah ini. Tapi siapa kaisar film yang terancam? Perusahaan kebutuhan sehari-hari dapat menekan berita online dalam waktu singkat, yang menunjukkan bahwa ia memiliki orang belakang yang sangat kuat. Jika orang belakang kuat, ia akan mengancam kaisar film untuk mendukung produk mereka, dan ia pasti mencari kaisar film yang paling berpengaruh dan paling banyak penggemar. Katakan dengan keras, kaisar film ini adalah Peter Si. Lantai atas +1. Itu pasti Peter Si. Petik 2. Karena bimbingan dari komentar panas ini di depan, komentar yang menindaklanjuti pada dasarnya memarahi perusahaanmu. Amanda Mu mengembalikan telepon ke Lucy Sen, mengeluarkan teleponnya dan membuka Weibo, dan langsung pergi ke resmi perusahaanmu untuk melihat komentar. Ketika dia mengklik, dia melihat tempat resmi 1 menit yang lalu dari perusahaanmu. Menantikan kerjasama antara Hardisi dan kami. Karena insiden terakhir, tempat resmi perusahaanmu dibagikan oleh netizen dan tidak tahu berapa kali, jadi dia menutup komentar. Segera setelah dia memposting Weibo ini, dalam 2 menit, dia memposting ulang lebih dari 100 kali, dan jumlah repost meningkat secara berbaris. Mereka yang memposting ulang Weibo ini pada dasarnya memarahi perusahaanmu. Oh, akankah kaisar film kita menerima pengesahan dari perusahaan sampah semacam ini? Lelucon. Terakhir kali, pengesahan nama besar internasional XX, Peter Si menolaknya. Mengapa kamu harus menerima pengesahan dari perusahaan buruk? Apa yang kamu lakukan pada Peter Si? Apakah kamu tidak merasa bangkrutlah lebih awal? Petik 2. Lucy Sen juga berkumpul untuk melihat Weibo yang dikirim oleh perusahaanmu. Dia bertanya kepada Amanda Mu. Apakah kamu percaya tentang hal kebetulan seperti itu? Aku tidak percaya, Amanda Mu menggelengkan kepalanya dengan serius. Peter Si akan berbicara untuk menerima dukungan perusahaanmu, yang mungkin merupakan permainan dari awal. Amanda Mu mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah upaya lain untuk mendorong perusahaanmu ke tepi jurang melalui efek selebriti.
Bukankah masih ada, tuan tuamu? Apa yang dikatakan Ricky Mo, tiba-tiba masuk ke pikiran Amanda Mu. Bersambung.